kasus Novel Baswedan. Tentu kita sama-sama tahu bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK pada tahun 2017 menimbulkan kejanggalan lantaran prosesnya membutuhkan waktu 3 tahun serta timbulkan kontroversi ketika jaksa menuntut hukuman 1 tahun penjara bagi 2 pelaku yang merupakan anggota polisi aktif pada sidang 11 Juni 2020. Novel Baswedan disiram air keras saat pulang dari masjid di dekat rumahnya yang mengakibatkan luka bakar parah di wajah dan melemahkan fungsi mata kirinya hingga 95%. Jalannya proses hukum pada kasus ini, Polri baru memeriksa Novel pada 14 Agustus 2017. Jarak 4 bulan setelah kasus penyerangan dengan alasan tidak ada rekaman CCTV yang dengan jelas menangkap wajah pelaku, Polda Metro Jaya baru merilis sketsa 2 wajah terduga pelaku pada 24 November 2017. Tak kunjung menemui jalan terang, pengacara pihak keluarga dan Novel sendiri melaporkan kasusnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Januari 2018. Dalam laporan itu, Komnas HAM meminta Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Berdasarkan laporan TGPF, penyerangan terhadap Novel berkaitan dengan penanganan perkara yang ditangani Novel. Perkara yang dimaksud yakni korupsi KTP elektronik, korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nur Hadi, korupsi mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, hingga korupsi Wisma Atlet. Bahkan untuk mengusut kasus ini, Polri kala itu juga membentuk tim teknis lapangan yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Lalu pada Desember 2019, polisi berhasil menangkap 2 pelaku, Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis, yang diketahui merupakan perwira polisi aktif dan menyerahkan diri. Jaksa penuntut umum mengungkapkan terdakwa penyerangan Novel Baswedan mendapat cairan asam sulfat H2SO4 dari pol angkutan mobil Gegana Polri. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Juni 2020, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Namun seiring berjalannya proses hukum yang dijalani, majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir dan Roni Bugis yang lebih berat dari tuntutan jaksa.